Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan rumus seperti if, average, sum, dan lookup dalam departemen pemasaran keuangan dan juga SDM. Pertama-tama perkenalkan dulu saya sendiri Arya Rizky Rashid dengan yang belakang 035. Saya Aurel Firzi Ananta dengan NIM belakang 033. Saya Safira Chandra Kirana dengan digit NIM terakhir 118. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Aurel Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kinerja pemasaran dari CMAT. Di sini sudah ada data, yaitu analisis kinerja CMAT, kemudian tabel data produk, dan tabel target dan bonus. Di sini saya akan menentukan total revenue, total biaya produksi, laba kotor, status bonus, kemudian kategori prioritas produk, bonus penjualan per baris, dan analisis agregat. Yang pertama, yaitu untuk menentukan total revenue, kita menggunakan rumus itu sama dengan jumlah terjual dikali harga per unit. Kemudian menentukan total biaya produksi, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Total revenue dikali kemudian blok tabel data produk, false. Kemudian menentukan laba kotor. Menentukan laba kotor ini yaitu total revenue dikurang total biaya produksi, kemudian dikurang biaya iklan. Kemudian menentukan status bonus. Untuk menentukan status bonus ini, jika jumlahnya itu terjual lebih dari 130 dan laba kotornya itu 2 juta, maka status bonusnya itu iya. Dan jika kurang dari 130 dan laba kotornya kurang dari 2 juta, maka status bonusnya itu tidak. Rumusnya yaitu if and jumlah terjual, total biaya produksi, kemudian tabel data produk ini di blok, kemudian jumlah terjual lebih dari 130 dan laba laba kotornya lebih dari 2 juta. Kemudian menentukan kategori prioritas produk. Akan premium jika kategorinya itu lebih dari 25% dan akan standar jika di bawah 25%. Rumusnya yaitu
if or look up pada produk hmm, label data dan bonus iklan konsep yang lebih dari 25%. Eh, apa salah? Sama dengan eh, komik kemudian menentukan bonus penjualan per baris. Jika tidak bonus, maka X. Untuk menentukan bonus penjualan per baris ini, rumusnya yaitu if jumlah terjual lebih dari sama dengan lookup, kemudian tabel data targetnya di blok, kemudian menentukan analisis agregat. Menentukan produk dengan laba kotor tertinggi yaitu sama dengan indeks blok kode produk match max kemudian blok laba kotor
sama seperti rumus sebelumnya, yaitu indeks. Kemudian menentukan rata-rata jumlah terjual per transaksi, yaitu average. Jumlah data yang terjual. Dan total seluruh biaya iklan itu sum Jadi analisisnya yaitu produk dengan laba kotor tertinggi, yaitu dengan kode CM333, produk dengan laba kotor terendah yaitu CM332, dan rata-rata jumlah terjual per transaksi yaitu 139, dan total seluruh biaya iklannya itu 7.090.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan if, average, dan lain-lain di dalam departemen keuangan. Di sini saya memiliki contoh data. Dari data tersebut, kita disuruh mencari total gaji karyawan, rata-rata gaji karyawan, dan kategorikan karyawan yang akan mendapat subsidi dari perusahaan. Nah, pertama, di sini saya akan mencari total gaji karyawan. Total gaji karyawan kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, lalu tutup kurung, blok dari atas sampai akhir pokok karyawan, lalu tutup kurung. Dan di sini langsung muncul total gaji karyawan. Selanjutnya, rata-rata gaji karyawan. Untuk mencari rata-rata gaji karyawan, saya menggunakan rumus average. Rumusnya yaitu dengan average lalu tutup kurung, kita blok gaji pokok karyawan dari atas sampai yang terakhir. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, di sini akan muncul rata-rata dari gaji karyawan. Selanjutnya, kita akan mencari karyawan yang akan mendapat subsidi dari perusahaan. Di sini kita bisa menggunakan rumus if. Caranya adalah dengan if, setelah itu tutup kurung, pilih gaji pokok karyawan. Lalu di sini saya memberi contoh, misal karyawan yang memiliki gaji kurang dari 10 juta akan mendapatkan subsidi, dan yang di atas 10 juta tidak akan mendapatkan subsidi. Jadi setelah ini kita beri tanda kurung lebih kurang dari kita tulis 10 juta. Setelah itu koma, tanda petik, dan tidak. Setelah itu enter. Nah, di sini akan langsung muncul dari rumus ini, jika dibaca adalah jika gaji karyawan kurang dari 10 juta, maka akan mendapatkan subsidi. Namun jika tidak, maka akan tertulis di sini tidak. Seperti itu. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke Departemen Perusahaan SDM, yang dimana kita akan mencari analisis kompensasi dan pengembangan kinerja karyawan.
Datanya itu ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, masa kerja, nilai evaluasi. Mencari bonus kinerja karyawan memakai rumus lookup. Naikin nilai evaluasi. Lanjut dikali dengan gaji pokok. Selanjutnya yaitu menghitung terkait total kompensasi. Untuk rumusnya yaitu gaji pokok ditambah dengan bonus kinerja, sehingga menghasilkan setiap karyawan mendapatkan total kompensasi sebesar sekian rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung development program, yang dimana ini menggunakan rumus if and nilai evaluasi sama dengan 5, masa kerja lebih besar sama dengan 2, jadi untuk development program ini merupakan jika nilai evaluasi sama dengan 5 dan masa kerja lebih besar dari 2 tahun, maka termasuk dalam kategori high potensial. Dan jika nilai evaluasi sama dengan 5, namun masa kerja kurang dari 2 tahun, maka memerlukan latihan atau pengembangan standar. Selanjutnya yaitu mencari keterangan status, yang dimana menggunakan rumus if besar sama dengan 2, Nah, untuk keterangan status sendiri ini tujuannya untuk melihat apakah karyawan tersebut masih karyawan tetap atau karyawan kontrak. Baik, selanjutnya yaitu mencari identifikasi karyawan terbaik, yaitu ada karyawan bonus tertinggi, karyawan kompensasi tertinggi, jumlah karyawan high potensial, dan jumlah karyawan tetap. Yang pertama yaitu mencari karyawan dengan bonus tertinggi. Dengan rumus indeks
Baik, untuk karyawan mempunyai bonus tertinggi yaitu Joko Susilo. Selanjutnya yaitu mencari karyawan dengan kompensasi tertinggi menggunakan rumus indeks juga. Untuk karyawan kompensasi tertinggi juga jatuh kepada nama jumlah karyawan high potensial dengan rumus kontif untuk jumlah karyawan yang memiliki high potensial ada 3 karyawan. Dan yang terakhir yaitu mencari jumlah karyawan tetap dengan rumus kontif Nah, untuk jumlah karyawan tetapnya ada 10. Jadi kesimpulannya yaitu karyawan bonus tertinggi jatuh ke Joko Susilo, karyawan kompensasi tertinggi Joko Susilo juga, jumlah karyawan high potensial ada 3 karyawan, dan jumlah karyawan tetap 10 orang. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.